Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Randis Kalvareza dari ini bukan presentasi ya. Saya itu saya. Oke, maaf guys, ini saya mulai formal ya. 1 2 3. Oke, perkenalkan, nama saya Randis Kalvareza. Saya itu merupakan seorang pelajar ya, pelajar di salah satu SMK yang ternama katanya di SMK di Kota Malang, yaitu SMK Telkom Malang. Saya kebetulan mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak itu yang mendalami pemrograman gitu. Di sini saya akan memberikan tutorial salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman Java. Kenapa saya bilang salah satu? Karena bahasa pemrograman itu ada banyak sekali ya, mulai dari Java, HTML, kemudian ada Python, ada C++ dan sebagainya. Jadi nggak mungkin dalam satu tutorial ini saya kasih tahu semua bahasa pemrograman gitu, nanti videonya nggak selesai-selesai. Saya akan kasih tahu dasarnya aja ya, jadi ini pemrograman dasar. Dan saya juga nggak akan memberikan tutorial yang sedetail seperti orang-orang kebanyakan ya, karena nanti durasi videonya akan terlalu lama. Jadi di sini saya akan kasih tahu kalian kode-kode pokoknya aja, kayak misal kalian nanti itu terjun atau masuk ke dunia programming, itu bakal yang sering dipakai itu kode yang mana gitu. Jadi main simple aja, kayak misalkan di Java kan ada system.out.println, ada tipe data integer, tipe data string. Itu kan yang paling sering dipakai itu. Kayak misalkan ya system.out.print itu udah yang paling umum sih. Tapi kalau misalkan saya nanti kasih tahu kalian kayak Java IO, buffer reader dan sebagainya, itu nanti wah itu makin pusing, karena saya sendiri selama ini juga jarang pakai itu sih. Jadi saya bakal kasih tutorial yang sering saya pakai aja. Oke, di sini langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian mesti harus menginstal Java-nya terlebih dahulu. Caranya kalian masuk ke Chrome, lalu kalian install Java Development Kit. Nah, Java Development Kit sendiri itu tersedia beberapa versi, mulai dari versi 1.8 sampai versi yang ke-15 ini. Tapi saya sarankan kalian untuk menggunakan Java JDK yang versi terbaru, yaitu versi 15. Nah, kalian bisa download, itu ada dua tempat downloadnya, ada di Oracle, itu ada yang langsung install, ada installernya. Lalu kalian bisa kalau mau manual pakai OpenJDK. Tapi saran saya menggunakan Oracle itu lebih enak, karena itu bakal disediain kayak kalian begitu download itu ada installernya, tinggal klik 2 kali terus next kayak install aplikasi seperti biasa. Itu nanti dia bakal langsung nginstal di directory program files, lalu di Java bakal udah ada Java 15-nya. Nah, kalau kalian misalkan pusing di sini harus download yang gimana, itu nanti bakal saya sediain installernya atau filenya itu di drive saya yang ini. Aduh, hapus. Oke, kalau gitu saya upload lagi ya. Sebentar. Ada di sini. Nah, di sini saya kebetulan juga menginstal Java JDK yang versi 1.8, karena pada saat itu saya yang masih newbie itu diberitahu kalau suruh pakai Java yang 1.8 aja. Dan text editornya pun softwarenya saya nggak pakai seperti sekarang IntelliJ. Saya dulu pakainya NetBeans karena rekomendasinya memang seperti itu, tapi berhubung menurut saya IntelliJ itu lebih enak aja, jadi saya sekarang jarang pakai NetBeans untuk pemrograman saya sehari-hari. Jadi gitu aja, nanti tinggal lanjut 2 kali ini lalu install ya gitu aja. Di sini saya akan upload di G Drive, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Nah, duplicate file upload. Bentar, emang udah ada di sini. Saya cancel dulu ya. Lalu, oh udah ada. Astagfirullah.
Oke lah, kalau gitu maaf ya guys, ini karena baru pertama kali bikin video tutor dan rumah saya rame banget. Di sini ada sepeda motor keliaran juga. Jadi pokoknya intinya nanti tinggal masuk ke sini aja, terus kalian klik download. Habis download itu udah, pokoknya direktorinya tuh jangan dimacem-macemin ya. Kalau kalian pakai IDM itu udah langsung pencet start download, udah gitu aja. Nah, terus habis itu kan dia kan secara otomatis terletak di, terserah kalian downloadnya di mana, pokoknya di download programs itu bakal ada nanti. Kalian tinggal klik 2 kali terus install next. Oke. Nah, kalau kalian pengen memastikan Java-nya itu udah terinstall dengan baik atau enggak, kalian tinggal masuk ke CMD. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu CMD, CMD itu saya nggak bisa jelasin kayak gimana. Pokoknya bocil-bocil yang lihat orang pakai CMD itu pasti nanti ngiranya hacker ya bang. Nah, itu merupakan sesuatu yang sangat salah gitu ya. Jadi tidak selalu orang yang menggunakan CMD itu orang hacker gitu. Contohnya sekarang saya akan menggunakan CMD command prompt untuk mengecek apakah Java-nya sudah terinstall atau belum di laptop atau PC saya. Ini khususnya buat kalian nanti ya. Jadi di sini saya akan memasukkan perintah yang namanya Java spasi minus version. Ingat ada spasinya. Kalau nggak ada spasinya nanti dia nggak bakal eksekusi. Oke. Lalu klik enter. Klik tuh. Ditekan maksudnya. Nah, kalau udah keluar Java version 15 nah nanti maka secara otomatis berarti kalian sudah sukses menginstal Java-nya. Nah, setelah itu untuk mengecek compilernya, nah berarti kalian itu pasti, waduh apa bang compiler itu? Jadi compiler itu adalah suatu tools atau semacam program yang digunakan untuk mengeksekusi program kalian yang sudah kalian buat agar bisa dimunculkan outputnya gitu. Itu namanya compiler. Nah, compiler tuh nggak harus selalu dijalankan di command prompt. Compiler karena text editor bawaan kalian kayak misalkan NetBeans, IntelliJ, Eclipse, Sublime dan sebagainya. Nggak tahu sih kalau Sublime saya jarang pakai. Pokoknya di IntelliJ sama di NetBeans itu udah ada compiler bawaan, compiler Java bawaannya gitu loh. Jadi kalian tinggal pencet run dan dia bakal langsung keluar outputnya. Nah di sini kita akan cek compilernya Java, tinggal tambahin C aja. Java minus version enter. Java 15 berarti udah sukses nginstal compilernya. Berarti sekarang urusan Java Development Kit beres ya. Kalau ada yang nggak beres nanti tinggal chat aja di kolom komentar, nanti saya bantu. Oke, setelah itu tinggal download text editornya. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian untuk menggunakan IntelliJ IDE. Kenapa IntelliJ? Ya karena saya sukanya itu sih. Jadi terserah kalian sebenarnya mau download IntelliJ, Eclipse, Sublime, lalu apa lagi ya, NetBeans, udah pokoknya terserah lah. Pokok jangan Notepad++ ya, karena Notepad++ itu sangat-sangat manual sekali. Jadi karena saya tipe anaknya instan, manja, dan pengen cepat, jadi saya pakai text editor seperti ini gitu. Karena kalau menggunakan Notepad++ itu nanti rumit. Kalian harus ngeran program kalian itu di CMD gitu. Sedangkan saya tuh orangnya malas sekali. Jadi langsung aja kita pakai IntelliJ, oke? Di sini ada 2 versi, yaitu versi Ultimate sama versi Community. Apa bedanya? Kalau Ultimate itu for web and enterprise development. Jadi yang dimaksud dengan for web and enterprise development itu buat yang udah pro ya. Maksudnya misalkan kalian kerja gitu di programming, entah itu di suatu perusahaan IT terkenal atau bagaimana, pakainya ini. Karena apa? Fiturnya lengkap. Mulai dari JavaScript ada, database tools ada, SQL, profiling tools, itu lengkap semuanya. Tapi kalau di IntelliJ IDE Community Edition, itu kalian bakal cuma dapat fitur-fitur yang nggak banyak sebenarnya, kayak Java, Kotlin, Groovy, Git, SVN, Mercurial, Debugger dan sebagainya. Tapi wajar-wajar aja karena di sini tujuan kita hanya untuk belajar ya. Jadi nggak perlu download yang Ultimate gitu. Kecuali kalau kalian sultan terus download Ultimate, beli lisensinya ya beli aja gitu kan. Sekalian nanggung kalau ada duit gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan yang gratisan saja, yang free open source. Kalian tinggal klik download terus nggak usah diutek-utek ya. Maksudnya di IDM-nya itu loh, kalau keluar itu nggak usah diutek-utek. Langsung start download. Oke? Jangan dipencet yang ini juga, yang ini.
Ini juga jangan diubah-ubah, oke? Nanti kalau zip nanti harus diekstrak dulu juga. Nanti aneh jadinya, kan harus kerja 2 kali. Setelah download, nanti kalian tinggal next kayak install aplikasi seperti biasanya. Jika sudah selesai, kalian jalanin. Nanti tampilannya akan seperti ini ya untuk yang versi terbaru, oke? Nggak versi terbaru sih, nanti kalau misalkan nonton video ini di tahun depan atau 10 tahun lagi gitu kan, itu pasti ganti lagi. Nah, buat kalian yang baru pertama kali download, itu nanti bakal indexing terlebih dahulu. Jadi proses indexing itu agak lama ya, ditunggu aja. Kecuali laptop kalian itu ROG gitu yang udah pakai SSD yang 3000 MB per second itu pasti bakal cepat kok. Oke. Karena di sini saya nggak pakai ROG yang high end. Jadi di sini saya akan menggunakan nggak tuh? Oke lah, skip lah. Saya terlalu banyak ngalor ngidul. Oke, kalau gitu di sini kita klik File, New, Project. Lalu Java versionnya itu kalau misalkan kalian sudah install tapi nggak muncul, di add JDK. Add JDK gimana bang? Nah, caranya tuh masuk ke WC nggak tuh? C, yaitu sistem C ini masuk, lalu program files, diklik sebelah sini, cari Java. Jangan diklik Javanya terus oke ya. Jadi Javanya tuh di advance dulu, habis itu masuk ke JDK 15-nya. Ini kalau ini nggak usah diginiin loh ya, kalian itu terlalu rajin gitu loh. Jadi JDK 15-nya aja yang di select, lalu diklik OK. Nanti secara otomatis dia bakal masuk ke versi 15. Nah, terus habis itu tinggal di next. Ini nggak usah dicentang ya. Coba aja apa yang akan keluar nanti. Gue juga nggak tahu ya. Setelah itu kalian terserah mau nyimpen project ini di mana. Kalau saya simpennya di materi buat YT. Materi buat kalian gitu. Lalu kita klik finish. Oh, is already taken. Oke, kalau gitu kita bakal simpen ini di lagu Spotify aja deh. Ikut jadi lagu Spotify dong. Kalau gitu kita kasih nama ini tutorial Java dasar buat kalian, oke? Lalu kita klik finish di window aja, nggak usah pencet yang mana-mana. Nah, setelah itu bakal ada tampilan seperti ini. Gimana cara nulis kodenya bang? Nah, ini di apa ya? Di advance. Di advance, terus src ini di klik kanan, new, jangan langsung Java class. Itu kebiasaan yang lumayan tidak baik ya. Jadi kita bikin package terlebih dahulu, kasih nama package-nya tutorial Java dasar, lalu klik enter, lalu klik kanan lagi, new lagi, tapi ini baru Java class-nya. Java class-nya dikasih nama apa ya? Terserah juga, dikasih nama Java tercinta. Oke. Lalu kita enter. Di sini otomatis dia akan membuat package dan membuat public class. Oke, di materi yang pertama kita nggak usah jauh-jauh terlebih dahulu membahas yang rumit-rumit yang membuat kepala hampir pecah. Di sini saya akan membahas yang simpel terlebih dahulu, yaitu cara membuat program sistem input-output. Itu pasti kalian sudah sangat tidak asing dengan sistem input-output. Karena apa? Ketika kalian mengisi formulir secara online, teks yang kalian ketikkan di formulir yang kalian isi itu merupakan input. Outputnya adalah ketika formulir tersebut kalian kumpulkan lalu dibaca oleh panitia, bukan panitia siapa namanya. Pokoknya dibaca sama yang bikin formulir lah. Itu baru namanya output. Jadi dia bisa dapat data kalian dari output, dari input yang telah kalian masukkan ke dalam formulir yang telah dibuat gitu loh. Jadi untuk membuat input output jangan lupa masukkan masukkan ini dulu. Import java.util. Bukan upil ya. util.scanner. Ntar keliru upil lagi. Nah,
Ini kalau ada lampu tidurnya warna oranye ini berarti project kalian aman, bukan berwarna merah. Kalau merah berarti error. Kalau misalkan ada tanda bahaya kayak gini, warning, itu nggak usah dipeduliin ya, karena warning itu ya nggak mengancam saya juga sih, jadi aman. Juga nggak bikin kalian mati juga. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan. Sebenarnya kalau kalian lihat di channel lain tuh kan public static lama kan, karena saya orangnya instan, kita ketik PSVM enter, nah langsung keluar kan. Jadi saya tuh nggak suka yang lama-lama gitu loh. Jadi selanjutnya ini biar rapi saya kasih spasi ya, karena saya juga nggak suka kalau berantakan. Nah setelah itu kalian masukkan atau ini apa lagi? Atau ini komen, jadi nggak akan berpengaruh apapun terhadap program yang kalian buat. Komen itu hanya berfungsi sebagai penanda. Kalau kalian baca buku, itu kan pasti kalian pakai kayak semacam card gitu kan, buat nandai halamannya, udah sampai halaman berapa. Nah, fungsinya nih kayak gitu, jadi dia nggak akan berpengaruh. Kayak card itu ngaruh nggak sih? Kayak misal bikin buku kalian sobek kan nggak kan? Jadi ini saya tulis aja Java input output. Udah kan? Udah tertulis tuh kan, nggak pengaruh, aman. Setelah itu, kalau kita mau membuat formulir, maka kita harus bikin scanner terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita klik scanner, kita ketik maksudnya. Scanner, ini bukan java.util ya, jangan di enter. Ingat, ini jangan di enter. Kalau java.util, oh ya di enter sih. Oh maaf. Aduh, jadi grogi guys. Oke, scanner. Terus terserah mau kasih nama apa. Ini namanya variabel ya, input. Kalian terserah mau kasih nama siapa lah, Joko atau scanner ngenge lah. Udah pokoknya terserah. Ini variabel itu terserah ya. Pokoknya variabel itu merupakan suatu program. Variabel ya tempat kita untuk menyimpan datanya itu loh, variabel. Kalau kalian pasti pernah belajar matematika itu pasti kenal sama variabel. Oke, scanner input saya pakai variabel input aja ya biar keren. Sama dengan new scanner system.in. Jangan lupa kasih titik 2 di belakang ya. Tapi ingat, nggak semua program Java harus dikasih titik 2 di belakang. Kayak contohnya public class, masa ada titik 2-nya? Nggak ada kan? Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut di method. Di method sama function. Jadi nanti karena di sini saya menghindari terjadinya sakit kepala, mungkin stok Panadol kalian itu nggak ada di rumah, jadi saya bakal kasih yang ringan-ringan dulu. Nanti di next video tutorial berikutnya baru saya kasih secara bertahap. Jadi levelnya tuh kayak main game gitu loh. Mulai dari very easy, terus normal, terus hard, very hard, terus meninggoy. Nah, itu ada. Nanti sabar. Nah, setelah membuat scanner input sama dengan new scanner system.in, kita masukkan tipe datanya. Tipe data itu apa? Di dalam Java, tipe data itu ada yang namanya tipe data primitif dan tipe data bukan primitif. Tipe data primitif itu tipe data yang mempunyai default nilainya. Jadi kalau misalkan tipe datanya itu nggak kalian masukkan value-nya, itu dia bakal punya default value. Kalau bukan tipe data primitif itu dia nggak punya default value. Karena di sini saya nggak mau kalian pusing, jadi fokus sama apa yang saya kerjain aja. Tipe data string yang akan saya gunakan pertama kali. Mengapa string? String itu merupakan tipe data yang menampung teks. Teks itu yang saya maksud adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat. Nah, string itu ya itu. Kalau di bahasa Indonesia itu apa ya? Kalimat lah ya. Kata atau kalimat. Jadi, kita menggunakan string. Mau masukin apa nih? Bikin formulir, bikin KTP, kepanjangan. Kalau gitu kita bikin formulir pendaftaran sekolah aja ya. String, nama, pastilah masukin nama dong. Habis nama, apalagi? String kelas. Habis kelas apalagi? String kota asal.
Terus habis itu apa lagi ya? Kota asal, terus umurnya nanti itu integer ya, beda tipe data ya. Habis kota asal apa ya? Saya kok mikirnya kepanjangan gitu loh. Agama sama jenis kelamin saya tulis jengkel aja di sini karena saya juga lagi jengkel ya. Oke, setelah itu titik 2. Kalau ini wajib pakai titik 2 ya, jangan pakai ini nanti error gitu ya, pakainya titik 2. Setelah itu bukan titik 2, maaf, titik koma ya. Setelah itu kita bikin tipe data baru yaitu integer umur. Titik 2, titik koma maksudnya ya, bukan titik 2. Kenapa integer? Integer merupakan suatu tipe data dalam Java yang fungsinya untuk memuat suatu bilangan atau angka yang nggak pakai koma. Ada 3 tipe data di Java yang memuat angka: integer, float, sama double. Itu aja yang perlu kalian ketahui. Float itu ada komanya, double juga ada komanya. Double komanya itu kapasitas datanya kurang dari float, sedangkan float merupakan tipe data dalam Java untuk memuat angka atau bilangan dengan kapasitas data yang lebih besar dari double. Koreksi jika salah, kebalik dan sebagainya, karena di sini saya rada pusing dan juga belum termasuk pro di kelasnya. Jadi mohon maaf apabila salah, koreksi ya. Setelah kita membuat tipe datanya sama scanner, barulah di sini kita kasih spasi karena untuk keren gitu, biar keren. Di sini kita nggak pakai buffer reader ya, karena IO itu bikin pusing. Jadi kita pakainya system.out.println. Oke? Di sini saya tidak akan menggunakan system.out begini karena itu lama, saya nggak suka lama-lama. Di sini kita ketik aja shout, langsung keluar, kita enter. Nah, udah kan? Terus kita masukkan gini, silakan masukkan inputan data Anda di bawah ini untuk diverifikasi. Tuh, diverifikasi ya. Udah. Terus sekarang coba kita run. Aduh, lama ya. Ini karena SSD-nya ya. Nah, udah keluar. Sekarang kita lihat kan keluar. Nah, ini ada satu hal yang tidak mengenakan, di mana C ini nyatu sama program. Saya nggak mau seperti itu. Saya maunya ini diberi spasi kayak gini, ada yang kosong. Caranya memberi entry baris baru itu nggak usah pusing, nggak usah bingung, nggak usah pingsan juga. Caranya kita bikin di sini, di sebelumnya ya, kita bikin shout lagi, tapi nggak usah diisi, tinggal kasih tanda petik 2 aja. Nah, nanti secara otomatis dia akan bikin spasi. Kita lihat. Nah, dia nggak lagi nyatu sama ini kan, udah enak dilihat. Oke, beres. Next, kita tinggal bikin inputan file scannernya. Bukan file, maaf, salah, inputan scanner lah pokoknya. Di sini kita shout, tapi nggak pakai println ya. Println itu nantinya dia bakal nge-spasi ke bawah. Kalau bikin formulir kita pakainya ini dihapus 2 kali. Tap. Nah, jadinya print. Paham nggak maksudnya? Print itu nanti kita lihat perbedaannya, oke? Di sini langsung aja kita masukin di sini. Silakan masukkan nama Anda. Udah. Nanti bakal kelihatan bedanya di sini. Nah, kalau println
dia bakal ngisinya tuh di bawah. Ke sini maksudnya. Nah, kalau pakai print, kita ngisi datanya bakal ada di samping sini. Kelihatan nggak sih? Sini deh, sini. Dikasih. Nggak usah. Pokoknya itu ya. Pokoknya kalau misalkan kita pakai Brainland, nanti ngisi datanya tuh di bawah, nggak di samping. Tapi kalau pakai print, ngisi datanya di samping kan bagus. Masa silakan masukkan nama Anda, .2, terus ngisinya di bawah sini kan jelek kan ya. Jadi biar dia tuh nggak nyepes gitu loh. Selanjutnya kita bikin shout lagi, nggak usah shout. Saya tuh anaknya instan banget. Jadi kita copy aja ini. Belum ngopi saya. Ctrl V. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini udah 1 berarti ini udah 2 berarti 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terus yang dirubah tinggal ini. Ini masukkan nama. Terus masukkan nama kelas Anda. Terus habis itu apa lagi? Kota asal ya. Silakan masukkan nama, jangan nama ya, masukkan kota asal Anda. Habis kota asal apa? Agama ya. Silakan masukkan, jangan nama agama, kan agama nggak punya nama kan. Jenis, silakan masukkan jenis agama Anda. Agama itu jenis nggak sih? Udah amat lah. Pokoknya saya cuman mengumpamakan aja gitu. Habis agama, jenis kelamin. Jangan ditulis jengkel ya. Di sini ditulis jenis kelamin dong. Oke. Selanjutnya, silakan masukkan umur Anda. Jangan ditulis sesuai variabelnya ya. Kalau tadi contohnya jengkel, kalian tulis jengkel. Di sini yang keluar ya jengkel. Jadi kalian tulis sesuai aja gitu. Nah, setelah ini semua sudah, apa yang kurang? Kalau gini kan nggak bisa dimasukin. Kalau di run, coba lihat. Tuh. Semuanya itu, kejajar. Caranya, nih. Kita panggil. Ini masukkan nama, kita panggil variabel nama. Sama dengan next. Ini kita panggil juga ya, input scannernya ini. Input dot next line. Kenapa next line? Karena tipe datanya string. Kalau tipe datanya integer, pakainya next integer. Kalau ini next integer dia bakal error. Karena tipe data dari nama ini adalah string, bukan integer. Pokoknya sesuaikan aja. Kalau float ya next float, kalau double ya next double. Kalau ini berhubung string, kita pakai next line. Oke, sampai sini paham kan? Aduh, kok salah? Oh, kurang deh. Maaf, kurang aku. Oke, setelah itu kita tinggal copy aja lagi. Ctrl C. Terus taruh sini, Ctrl V. Taruh sini lagi, Ctrl V. Taruh sini lagi, Ctrl V. Sini Ctrl V. Sini Ctrl V. Jangan semuanya nama. Jadi di sini kita ganti kelas. Disesuaiin aja. Kota asal. Itu kalau keluar suggestion enter aja ya, karena itu mau sangat membantu sekali dalam melakukan pemrograman. Agama udah, wah tinggal enter aja. Ini udah enak banget. Kalau pakai Notepad++ nggak ada gini. Jadi kita pilih yang selalu punya kenikmatan tersendiri, oke? Jenis kelamin apa? Jengkel. Lalu umur. Nah, baru ngetik aja udah keluar kan, canggih bos. Nah, ini kenapa salah? Karena ini masih menggunakan next line. Sedangkan umur tipe datanya apa? Integer. Jadi kita menggunakan next integer. Error nggak? Tuh, nggak error. Warning ini udah biarin aja. Setelah itu kita run. Nah, sekarang kita masukkan Raihan Rizky. Nama saya sendiri. Kelas saya 10 RPL 2. Kota asal Mojokerto. Agama saya Islam ya. Lalu jenis kelamin apa ya?
Apa ya? Ngelawak. Laki-laki. Umur saya seharusnya sih September tahun depan 17 ya, tapi saya tulis 17 aja biar keren. Nah, proses finish. Kenapa finish? Kenapa nggak keluar outputnya? Karena memang outputnya belum kita panggil, belum kita print gitu. Nah, tadi kan berantakan. Saya tuh nggak suka melihat sesuatu yang berantakan. Jadi saya tuh suka melihat sesuatu yang rapi. Caranya merapikan gimana? Ya tinggal dirapikan. Disesuaikan aja sama yang bawah. Ini kayak gini. Terus ini kayak gini. Waduh. Ini kayak gini. Lalu coba kita run. Nah, setelah itu kan keluar ini ada spasi, ada jarak sejauh ini. Tapi yang penting rapi. Kita klik nama Rehan. Nah, seterusnya kan kita kasih aja ngawur gini kan. Terus umur saya 17. Nah, itu kan rapi. Ini kan enak dilihat. Jadi setelah itu kita coba panggil ya, panggil datanya. Di sini saya juga maunya rapi. Kita kasih spasi lagi. Shout. Udah kasih spasi kan? Setelah itu kita panggil. Cara manggilnya gimana? Tapi biar rapi, saya kasih beberapa hiasan terlebih dahulu. Saya tuh biasanya kalau ngoding harus rapi ya, karena itu mencerminkan kepribadian. Udah. Setelah itu kita bikin shout lagi. Nah, kita bikin kayak gini, kita kasih ini. Terus nama Anda adalah spasi lagi plus namanya dipanggil. Jadi ketika kalian memasukkan input di nama ini tadi kan disimpan di variabel nama. Caranya supaya dia bisa keluar di output adalah dengan cara dipanggil variabelnya biar dia bisa mengubah inputnya itu tadi keluar di output. Nah, setelah itu ya udah biarin gini aja. Pokok ini harus diberi spasi karena apa? Kalau ini di sebelah sini, nanti namanya tuh dia bakal mepet sama titik 2-nya. Dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia itu kan jelek banget kan ya. Jadi kita kasih spasi biar dia nyepes. Biar dia nggak nyatu sama titik 2-nya. Oke, next. Copy aja dah. Ini ada total ada 6. Berarti ini tinggal kurang 5, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita ubah. Setelah nama apa tadi? Nama kelas. Setelah itu kota asal. Setelah kota asal apalagi agama. Setelah agama jenis kelamin. Setelah jenis kelamin apalagi? Umur. Ini kan berantakan tuh. Kayak tadi cara yang sama tinggal dirapiin. Caranya tinggal digeser-geser begini. Nah, ini digeser. Pokoknya pastikan titik 2-nya tuh sama rata ya. Nah, udah. Ini kan namanya masih belum diganti. Sekarang kita ganti. Kelasnya kelas. Ini kalau lebih nggak apa-apa. Yang penting hijau-hijaunya ini yang sejajar. Yang variabelnya meskipun lebih sampai mepet, mentok sampai nggak kelihatan. Kalau monitor kalian curve masih kelihatan ya pokoknya aman aja gitu. Kota asalnya kota asal. Nah, ini membantu banget ini. Agamanya agama. Terus ini jengkel. Ini umur. Udah deh. Terus terakhirnya kita kasih tambahan ini lagi, kita copy. Biar estetik. Kopas. Nah, ini kan udah. Setelah itu beri spasi di akhir
biar proses finishnya tuh nggak nyatu sama outputnya. South, kita kasih titik 2. Setelah itu coba kita run. Kali ini serius, nama saya Ryan Rizky, kelas 10 RPL 2. Saya asli Mojokerto. Saya beragama Islam. Saya seorang laki-laki, terlihat dari suaranya ya. Umur 17, biar keren. Nah, setelah itu kan keren kalau yang keluar gini kan. Ryan Rizky, terus Full RPL 2, Mojokerto, Islam, laki-laki. Kayaknya ini kurang panjang deh. Nggak usah dibiarin. Pokoknya ini udah rapi. Pokoknya ini panjangin aja sesuai selera ya. Nah, di sini saya mau tekankan suatu hal. Kenapa? Tadi kan saya sempat bilang kalau string itu hanya memuat teks. Sedangkan ini saya memasukkan angka 2 di sini. Yang saya maksud string tidak boleh dimuat angka itu ketika kalian menggunakan operator. Nanti di materi berikutnya kalian akan belajar operator banyak sekali, mulai dari operator perbandingan, operator penjumlahan, operator perkalian, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Ketika angka atau bilangan tersebut dijumlahkan, dikalikan, dan sebagainya, tipe datanya itu kalau string dia akan error. Jadi dia harus menggunakan tipe data integer, float, atau double. Float atau double digunakan kalau ingin ada komanya ya. Kalau integer, dia bisa meskipun koma, tapi konsekuensinya adalah dia tidak akan menampilkan koma. Sebagai gantinya, koma tersebut dia bulatkan. Misal 85,5, nanti dia ditulis di output bakal jadi 86. Jadi memang kayak gitu. Koreksi jika salah ya. Nah, di sini kan udah kurang lebih materi kita tentang input output seperti itu. Jadi mohon maaf jika saya sangat-sangat kurang dalam menjelaskan Java ini. Nanti semoga di video tutorial berikutnya kalau saya sempat bikin, saya bakal bikin semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk dapat dipahami oleh kalian yang masih awam. Sebenarnya coding itu fun sebenarnya ya. Tapi saya tahu bagi kalian yang mungkin belum terbiasa dengan terjadinya error, itu bakal jadi nightmare buat kalian. Tapi tenang, lama-kelamaan itu bisa dihilangkan dengan latihan secara konsisten dan terus-menerus. Saya sendiri juga itu nggak se-pro yang kalian bayangkan. Saya juga sering terjadi error. Jadi mohon dimaklumi jika bahasa penjelasan saya masih kurang jelas. Sampai bertemu di next material. Dan di materi berikutnya kita akan bahas tentang operator. Langsung kita bahas operator aja. Sama if else switch case, itu namanya percabangan. Jadi di Java ada banyak banget sampai nanti fungsi sampai debugging itu ada. Jadi sampai di sini dulu tutorial kali ini. Mohon maaf apabila salah kata dan kesalahan. Saya nyalah manusia biasa. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya nggak janji akan bikin, tapi saya akan usahain jika sempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.